Kalau kita bicara sejarah, seringnya kita membayangkan Roma atau Yunani, dua peradaban besar yang meninggalkan jejak luar biasa di dunia. Kita teringat akan pilar-pilar megah, patung-patung dewa, dan kisah-kisah pahlawan yang melegenda. Namun, di balik semua itu, ada kisah yang jauh lebih tua dan mendalam. Sebenarnya, Afrika lah tempat cerita manusia benar-benar dimulai. Disinilah nenek moyang kita pertama kali melangkah, membangun komunitas, dan menyalakan api peradaban yang akan menyebar ke seluruh dunia. Benua yang luas ini adalah pusat peradaban, rumah bagi kerajaan-kerajaan kuat, budaya yang kaya, dan penemuan-penemuan yang membentuk dunia. Dari utara ke selatan, timur ke barat, Afrika dipenuhi dengan kisah-kisah luar biasa yang jarang diceritakan. Dari Sungai Nil yang subur sampai padang pasir Sahara yang luas dan menantang, kekaisaran-kekaisaran Afrika membangun bangunan-bangunan megah, mengembangkan pemerintahan yang unik, dan menciptakan jaringan perdagangan yang meluas antar benua. Mereka menaklukkan alam dan membangun kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kekayaan mereka berasal dari emas yang berkilauan, garam yang sangat berharga, dan gading yang indah, yang diperdagangkan hingga ke negeri-negeri jauh. Barang-barang ini menjadi simbol kemakmuran dan kekuatan Afrika di mata dunia. Namun, kekayaan sejati mereka ada pada masyarakat dan ide-ide mereka. Nilai gotong royong, kebijaksanaan para tetua, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kerajaan-kerajaan ini adalah pusat pembelajaran, seni, dan sains, jauh sebelum banyak tempat lain mengenal tulisan atau universitas. Di perpustakaan-perpustakaan kuno, ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Seringkali cerita Afrika diceritakan oleh orang luar, yang hanya melihat permukaan dan melewatkan kedalaman sejarahnya yang sesungguhnya. Tapi warisannya tertulis di batu, di teks-teks kuno, dan dalam tradisi yang hidup. Diceritakan lewat tarian, lagu, dan upacara yang masih dijalankan hingga kini. Hari ini, kita kembali untuk menjelajahi kekaisaran-kekaisaran luar biasa ini, dan dampaknya yang abadi, yang membentuk dunia modern lebih dari yang kita sadari. Kita akan berjalan bersama para Firaun Mesir, berdagang di pasar Ghana yang ramai, dan mendengarkan griot-griot Mali yang menjaga kisah leluhur tetap hidup lewat musik dan cerita. Setiap kerajaan menambahkan bagian penting pada teka-teki besar sejarah dunia, membentuk identitas dan warisan yang masih terasa hingga hari ini. Ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah perayaan warisan abadi Afrika, yang terus menginspirasi dan membanggakan generasi masa kini dan masa depan. Di sepanjang Sungai Nil, Mesir kuno bangkit sebagai salah satu peradaban besar pertama di dunia. Selama hampir 3.000 tahun, para Firaun berkuasa membangun piramida dan kuil yang masih membuat kita kagum sampai hari ini. Bangsa Mesir menguasai matematika, kedokteran, dan tulisan, mencatat kehidupan mereka dalam hieroglif. Agama membentuk setiap aspek masyarakat, dengan dewa-dewa seperti Ra dan Osiris sebagai pusatnya. Kepercayaan mereka pada kehidupan setelah kematian menyebabkan mumifikasi dan makam yang penuh harta. Pengaruh Mesir menyebar jauh melampaui batas-batasnya, membentuk budaya di seluruh Afrika dan Mediterania. Warisan Mesir kuno tetap ada, sebuah bukti kecerdikan dan ambisi manusia. Kekaisaran Ghana di Afrika Barat berkembang pesat antara sungai Senegal dan Niger, di wilayah yang kini dikenal sebagai Mauritania dan Mali. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan garam, yang menjadi fondasi utama kejayaan mereka. Kekaisaran ini menjadi pusat kekayaan dan kekuasaan, menarik perhatian pedagang dari seluruh Afrika dan bahkan dari dunia Arab. Orang-orang Soninka membangun negara yang kuat, dengan sistem pemerintahan yang terorganisir dan pasukan militer yang tangguh untuk melindungi wilayah mereka. Mereka mengendalikan jalur perdagangan penting antara tambang garam di Sahara dan ladang emas di Afrika Barat, menjadikan wilayah ini sebagai simpul utama perdagangan Trans-Sahara. Garam dan emas sangat berharga, bahkan seringkali diperlakukan seperti mata uang. Kedua komoditas ini diperdagangkan dengan berat yang sama, menunjukkan betapa pentingnya garam bagi kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Raja-raja Ghana memungut pajak dari setiap muatan yang melewati wilayah mereka, sehingga mengumpulkan kekayaan besar dan memperkuat kekuasaan mereka. Dengan kekayaan itu, mereka membangun ibu kota yang semarak di Kumbi Saleh, pusat pemerintahan dan perdagangan yang ramai. Kekaisaran ini menjadi persimpangan budaya, tempat bertemunya berbagai suku dan bangsa. Di sini,
Tradisi Afrika berpadu dengan pengaruh pedagang Muslim dari utara, menciptakan pertukaran budaya dan pengetahuan yang kaya. Namun, kemunduran Ghana terjadi akibat invasi dari luar dan perubahan iklim yang mengeringkan lahan subur, memaksa penduduknya bermigrasi. Meski begitu, model perdagangan dan sistem pemerintahannya menjadi inspirasi bagi kekaisaran besar berikutnya di Afrika Barat. Meskipun akhirnya runtuh, warisan Ghana tetap hidup dan membentuk zaman keemasan Afrika Barat, meninggalkan jejak budaya dan sejarah yang mendalam. Kekaisaran Ghana menjadi panggung bagi kebangkitan Mali dan Songhai, dua kerajaan besar yang akan melanjutkan kejayaan Afrika Barat di masa mendatang. Setelah Ghana, Kekaisaran Mali bangkit di bawah Sundiata Keita, menyatukan orang-orang Mandinka dan menciptakan negara yang luas dan kaya. Mali menguasai ladang emas dan mendominasi perdagangan Trans-Sahara. Penguasa yang paling terkenal, Mansa Musa, melakukan perjalanan haji legendaris ke Mekah, menyebarkan ketenaran dan kekayaan Mali ke seluruh benua. Dia mengubah Timbuktu dan Djenné menjadi pusat pembelajaran, membangun masjid dan universitas yang menarik para sarjana dari jauh. Universitas Sankore menjadi mercusuar pengetahuan dalam hukum, kedokteran, dan astronomi. Zaman keemasan Mali membawa perdamaian, kemakmuran, dan budaya ke Afrika Barat. Meskipun kekaisaran menurun, pencapaiannya dalam pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan meninggalkan jejak yang abadi. Kisah Mali adalah kisah persatuan, kekayaan, dan kecemerlangan intelektual. Saat kejayaan Mali mulai memudar, sebuah kekuatan baru muncul dari kota Gao di tepi sungai Niger. Inilah awal dari kebangkitan Kekaisaran Songhai, yang dipimpin oleh Sunni Ali, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya dan strategi militernya yang luar biasa. Dengan pasukan darat yang terlatih dan angkatan laut yang kuat, Songhai berhasil merebut kota-kota penting seperti Timbuktu dan Djenné. Penaklukan ini menjadikan Songhai sebagai kekaisaran terbesar yang pernah berdiri di Afrika Barat, melampaui pendahulunya. Masa pemerintahan Sunni Ali memang penuh penaklukan dan ekspansi wilayah. Namun setelahnya, Askia Muhammad naik takhta. Di bawah kepemimpinan Askia, Songhai mengalami masa stabilitas, kemajuan administrasi, dan berkembangnya ilmu pengetahuan Islam. Askia Muhammad memusatkan pemerintahan, memperkuat sistem hukum, dan mempromosikan perdagangan lintas Sahara. Ia bahkan melakukan perjalanan haji ke Mekah, mempererat hubungan Songhai dengan dunia Islam, dan membawa pulang ide-ide baru. Di bawah kepemimpinan Askia, Songhai mencapai puncak kejayaannya. Kota-kota seperti Timbuktu menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya, menarik para pedagang dan cendekiawan dari berbagai penjuru. Namun pada akhir abad ke-19, kekuatan Songhai mulai runtuh. Penjajah Maroko yang bersenjata senapan modern menyerbu dan mengakhiri kekuasaan Songhai dalam pertempuran yang menentukan. Meski kekaisaran runtuh, warisan Songhai tetap hidup. Sistem administrasi, tradisi pembelajaran, dan jaringan perdagangan yang mereka bangun terus memengaruhi wilayah Afrika Barat selama berabad-abad. Hingga kini, Songhai berdiri sebagai simbol kekuatan, inovasi, dan ketahanan masyarakat Afrika, menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Di dataran tinggi Afrika Timur, Kekaisaran Ethiopia Abyssinia membanggakan salah satu sejarah terpanjang di dunia. Akarnya beralih Ratu Sheba dan Raja Salomo yang legendaris, dengan dinasti yang berlangsung ribuan tahun. Ethiopia menganut agama Kristen sejak awal, mengembangkan tradisi dan seni yang unik, terisolasi dari Eropa oleh geografi dan sejarah. Gereja-gereja yang dipahat dari batu di Lalibela, dipahat dari batu padat, adalah keajaiban iman dan teknik. Ethiopia menolak penjajahan, terkenal mengalahkan Italia dalam pertempuran Adwa pada tahun 1896. Kemerdekaannya menginspirasi negara-negara Afrika lainnya. Kisah Ethiopia adalah kisah ketahanan, iman, dan kebanggaan budaya. Warisan tetap ada dalam tradisi dan semangat kemerdekaannya. Di Afrika Selatan, reruntuhan Zimbabwe Raya menunjukkan sebuah kerajaan yang dulunya perkasa. Dibangun antara abad ke-11 dan ke-16, dinding dan menara batunya menunjukkan arsitektur canggih. Zimbabwe Raya adalah pusat perdagangan, menghubungkan pedalaman Afrika dengan dunia Samudra Hindia. Emas, gading, dan ternak membawa kekayaan, sementara artefak dari Tiongkok dan Persia menunjukkan jangkauan globalnya. Kemunduran kota ini tetap menjadi misteri, tetapi warisannya berdiri dalam batu.
Hari ini, Zimbabwe Raya adalah simbol pencapaian Afrika dan kebanggaan nasional. Kisah ini menantang mitos-mitos lama dan merayakan kecerdikan pribumi. Kerajaan-kerajaan Afrika berkembang pesat melalui jaringan perdagangan luas yang menghubungkan benua itu dengan dunia. Jalur Trans-Sahara membawa emas, garam, dan ide-ide antara Afrika Barat, Afrika Utara, dan sekitarnya. Karavan tidak hanya membawa barang, tetapi juga Islam, literasi, dan sistem hukum serta arsitektur baru. Di pantai Swahili, negara kota seperti Kilwa menghubungkan Afrika dengan Arab, India, dan Tiongkok, memadukan budaya dan bahasa. Penyebaran Islam mendorong pusat-pusat pembelajaran seperti Timbuktu, di mana buku-buku lebih dihargai daripada emas. Kekayaan perdagangan mendorong seni, arsitektur, dan negara-negara yang kuat. Afrika tidak pernah terisolasi. Itu adalah pemain dinamis dalam sejarah global. Kisah ini adalah kisah koneksi, inovasi, dan pertukaran budaya. Kerajaan-kerajaan Afrika mungkin telah runtuh, tetapi warisan mereka tetap ada. Pencapaian mereka dalam pemerintahan, seni, dan sains menantang pandangan usang tentang masa lalu Afrika. Penguasa seperti Mansa Musa, piramida, dan gereja-gereja Lalibela menginspirasi kebanggaan dan kekaguman. Jaringan perdagangan mereka membentuk ekonomi jauh di luar Afrika, memicu globalisasi awal. Pusat-pusat seperti Timbuktu berkontribusi pada pengetahuan dunia dalam matematika, kedokteran, dan astronomi. Mempelajari kekaisaran-kekaisaran ini sangat penting untuk memahami sejarah dunia. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita akan kecerdikan, ketahanan, dan pengaruh global Afrika. Warisan kerajaan-kerajaan besar Afrika adalah bagian penting dari kisah manusia kita bersama.